Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita adalah penyembah-penyembah Allah. Amin. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, karena kekristenan bukanlah hanya sekedar agama, tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai ciptaan, sebagai umat ketebusan, kita harus memuliakan Dia senantiasa dengan penyembahan yang sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan Dia. Kita bersyukur kita ada di minggu ketiga di bulan Juli ini. Bapak Ibu, kita masih dalam tema perjalanan iman kita. Kita masih mau merenungkan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama tentang iman, ya, iman yang menuntun kita atau iman yang membawa kita sampai kepada akhir perjalanan iman kita. Iman yang menuntun kita sampai akhir hidup kita yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu mau setia? Kita tidak mau gagal di tengah jalan, kita mau setia sampai akhir. Kita mau mengakhiri perjalanan iman kita di dunia ini dan masuk di dalam kemuliaan kekal itu. Mari membaca satu ayat, ya ini bukan ibadah penghiburan, karena ayat ini seringkali dibaca di ibadah penghiburan. Mari kita baca di 2 Timotius 4 ayat 6-8. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang perjalanan iman kita, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa setiap kita pasti akan sampai pada akhir perjalanan kita. Setiap kita. Ingat bahwa setiap orang telah ditetapkan satu kali untuk mati. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Pada satu titik tertentu kita pasti akan menyelesaikan atau mengakhiri perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Dan dengan demikian kita juga mengakhiri perjalanan iman kita. Kita tidak tahu kapan, sebab kematian setiap orang itu misteri ya. Mungkin bisa nanti siang, nanti malam, besok pagi. Kita bisa saja mengakhiri perjalanan iman kita. Nah, saya juga mau mengingatkan, ternyata tidak semua orang itu menyelesaikan atau mengakhiri perjalanan imannya itu dengan setia. Amin Bapak Ibu. Tidak semua orang setia. Bahkan Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam perjalanan hidup bangsa Israel, banyak yang tidak setia. Banyak yang mati di padang gurun karena dosa-dosa mereka. Dari satu generasi hanya 2 orang saja yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Itulah Yosua dan Kaleb bin Nun. Tidak semua orang setia. Ini perlu menjadi perhatian kita.
Kita mau setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita mau mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam dunia yang penuh dengan tekanan ini ya, di dalam dunia yang penuh dengan kompromi dengan dosa, dunia yang penuh dengan godaan, saya menemukan bahwa mempertahankan iman itu bukan satu hal yang mudah. Sulit sekali mempertahankan iman. Saya tidak tahu, mungkin saudara mengenal beberapa orang yang sudah meninggalkan imannya kepada Kristus. Atau mungkin tetap Kristen tetapi meninggalkan imannya kepada firman Allah. Tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi mulai mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, bersyukur ini di depan ada Basar LAI, Basar Alkitab ya. Saya sudah pesan satu karena ada satu jemaat yang bilang, Om saya tolong dibelanjakan Alkitab satu ya yang hurufnya besar. Ya nanti ada berkat saya belanjakan. Saya langsung pesan satu. Bapak Ibu, saya senang kalau ada jemaat yang mau komitmen membaca firman Tuhan. Karena banyak orang yang Kristen tetapi pikirannya duniawi. Perkataannya duniawi, hidupnya duniawi, tidak berpegang lagi kepada firman Tuhan. Namanya Kristen tapi isinya duniawi. Ini kengerian. Nah, saya menemukan ada begitu banyak bukti ya, bagaimana sulitnya mempertahankan iman itu. Dan telah banyak orang yang meninggalkan iman. Bapak Ibu, perhatikan banyak orang yang meninggalkan iman itu dibuktikan dari tingginya angka kemurtatan. Tingginya angka orang yang meninggalkan iman Kristennya. Ya, banyak survei di dunia Kristen ya, saya katakan di dunia Kristen ya, yang menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang ini sudah banyak yang meninggalkan iman secara signifikan. Ya, saya membaca dari surveinya Josh Barna itu atau Barna Group di Amerika Serikat. Itu lebih dari 60%, bayangkan Bapak Ibu, lebih dari 60% orang Kristen muda itu meninggalkan gereja karena dianggap kekristenan tidak relevan. Enggak cocok dengan hidup sekarang ini. Ngeri Bapak Ibu ya, 60% dari berapa jumlah kaum muda. Sekarang di Indonesia demografi kita ini kebanyakan orang-orang muda. Nah kalau 60% dari orang Kristen meninggalkan Yesus, itu kengerian besar. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka setia pada imannya? Atau tetap Kristen tapi tidak mau belajar Alkitab, gak mau berdoa, gak mau tekun melayani Tuhan, hidup untuk kesenangan diri sendiri. Mereka meninggalkan iman. Ini orang-orang dewasa muda. Karena mereka terikut gaya hidup duniawi. Enggak gampang. Jangankan anak-anak muda loh yang sudah umur aja gayanya duniawi kan. Ya. Trendy hidup seperti zaman sekarang. Nah di Indonesia kalau enggak mau dikatakan banyak Bapak Ibu ya, ada yang berpindah keyakinan. Berita-berita juga beberapa waktu yang lalu banyak diviralkan. Orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya, kebanyakan dari kalangan artis ya, tetapi tidak semua juga artis. Karena banyak yang meninggalkan iman karena pernikahan saudara ya. Karena rayuan Sang Arjuna lalu meninggalkan imannya. Loh ada banyak yang seperti itu. Bahkan saya menemukan hal yang seperti itu. Daripada enggak laku, daripada anak saya jadi perawan tua, ya wis gak apa-apa, yang penting nikah. Membangun masa depan, ya masa depan hanya sampai di bumi, tapi tidak sampai di kekekalan. Itu adalah pergumulan Bapak Ibu ya. Mengapa mereka meninggalkan iman? Karena apa? Karena pengajaran-pengajaran sesat.
Saya mau mengatakan tidak semua orang yang namanya pendeta itu mengajarkan ajaran yang benar. Ini kami akan rapat tanggal 28 Juli ini. Akan ada penentuan skorsing atau pemecatan. Ngeri kan? Penyesatan terjadi tidak hanya di luar Bapak Ibu, tetapi di dalam gereja. Banyak pengajaran itu tidak mengajarkan Alkitab, tetapi tafsiran-tafsiran manusia yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari kebenaran akan Allah. Makanya saudara, jadilah jemaat Berea ya, seperti jemaat di Berea. Setelah dengar khotbah, baca Alkitab. Teliti, benar enggak yang disampaikan oleh pengkhotbah ini? Saudara enggak usah malu-malu menasihati saya kalau saya salah. Amin. Loh kok tegang ya saya ngomong gini ya. Kayaknya saya mau ngajak bertengkar gitu ya. Enggak, saudara bisa menegur saya. Om salah om, sing bener ngene. Enggak apa-apa, saya juga manusia kok Bapak Ibu ya. Saya juga bisa salah menafsir. Saya tadi ngobrol sama Mas Yanto di depan, saya sudah menyiapkan satu buku kalau Tuhan berkenan akan saya bagikan. Ya kalau ada berkatnya kepada gembala-gembala se-Jawa Timur. Karena penyesatan Bapak Ibu yang ngeri. Mungkin tidak pindah agama, tetap Kristen, tapi menyangkal Yesus sebagai Allah. Menganggap Roh Kudus itu sebagai nafas hidup kita ini, sebagai nafas apa ya, ya roh kita. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia. Mau Kristen, mau tidak Kristen, mau pembunuh, mau pezina, itu punya Roh Kudus. Loh kan ngeri kalau seperti itu. Yang namanya Roh Kudus, itu dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya terus terang seperti ini, bukan saya mau menjelekkan siapapun juga, bukan saya mau menjatuhkan siapapun juga, tapi saya mau supaya kita memahami betapa pergumulan kita hebat hari-hari ini. Tidak mudah mempertahankan iman. Saya mau klarifikasi, karena Bapak Ibu banyak mendengar toh dari TikTok, dari YouTube, ya mendengar juga kan. Ada yang kesaksian sama saya sehari ini bisa 4 YouTube khotbah loh Pak Pendeta. Hebat banget, dari mana aja. Yang dari gereja ini aja tidak dicerna dengan baik, sudah dengarkan yang lain. Hati-hati, seperti Alkitab mengatakan banyak orang mau diajar tetapi enggak mau taat. Nah ini yang mengerikan juga. Karena bukti kita mengasihi Allah adalah kalau kita melakukan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Ini terjadi. Apalagi di dunia digital itu informasinya banyak sekali yang membingungkan. Diskusi-diskusi menunjukkan bagaimana iman Kristen itu salah, sesat, lalu orang pindah ke lain hati, itu ditampilkan dan menjadi viral. Yang nonton itu bukan hanya ribuan tetapi jutaan. Podcastnya atau channelnya itu banyak sekali. Tapi channel-channel yang mengajarkan Alkitab sepi Bapak Ibu. Sepi dari pendengar karena dianggap tidak menarik. Bapak Ibu, kita hanya mau senang dengar atau mau benar-benar mengakhiri perjalanan iman dengan baik, itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Tetapi mari kita mau belajar seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Lu gak ada amin ya? Amin. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Bahkan kata Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Supaya dengan demikian engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan kamu. Jadi saudara, mengajarkan firman itu bukan sembarangan. Ini butuh pergumulan, butuh kenal secara pribadi dengan Yesus. Butuh membaca Alkitab secara utuh, memahami pengertian yang komprehensif, bukan sekedar sepenggal satu ayat diterjemahkan seenak kita lalu dipegang sebagai satu kebenaran.
Kami selalu berusaha menyajikan kebenaran firman Allah yang murni, yang sehat, yang menuntun kita kepada persekutuan yang benar dengan Allah. Amin. Kita bukan persekutuan sosial Bapak Ibu. Seperti saya sudah khotbahkan 1 bulan, kita ini tubuh Kristus yang hidup di bawah kepemimpinan Yesus Kristus. Amin. Tubuh yang hidup yang harus berfungsi sesuai dengan rencana Allah. Mari, banyak yang pindah ke lain hati. Nah kemudian begitu kuatnya tekanan budaya dan arus relativisme yang kita lihat di dunia hari-hari ini Bapak Ibu ya. Saya mau mengatakan ini, dunia zaman ini sangat menekankan yang namanya kebebasan. Semua boleh, permisif, budaya permisif. Orang nggak lagi mengakui Alkitab sebagai kebenaran yang tertulis, kebenaran yang objektif. Sola scriptura itu sudah tidak dianggap lagi. Orang nggak lagi menyelaraskan pikirannya dengan firman, tapi semua yang dipikirkan itu bisa menjadi benar. Tidak harus Alkitab. Belum lagi hal-hal yang sifatnya relatif. Tidak ada satu kebenaran mutlak. Semua kebenaran itu kebenaran. Katanya seperti itu. Ditambah lagi dengan hidup hedonisme. Menyenangkan diri sendiri. Itu terjadi loh Bapak Ibu ya. Lihat nilai-nilai dunia sekarang ini menekan kita orang-orang percaya. Tidak hanya di luar sana tetapi di dalam gereja. Umat Tuhan dipaksa untuk kompromi. Contohnya LGBT, pernikahan sesama jenis. Saudara, di satu negara bagian di Amerika bahkan di Jepang sudah saya melihat contoh surat pernikahan sesama jenis. Misalkan telah dinikahkan Tono dan Joko, misalkan ngeri saudara. Lalu pendeta yang tidak mau menikahkan karena undang-undangnya memperbolehkan, maka dia akan dipenjara 5-20 tahun. Loh, tekanan itu. Apakah seandainya undang-undang itu berlaku di Jember, lalu ada Tono dan Joko datang, Om Doni kami mau menikah. Ya wis gak apa-apa timbang masuk penjara. Lalu istri saya nangis, berkati ya Pak, lek kowe masuk penjara ya opo aku Pak, anak-anakmu belum mentas, ya wis rapopo, tak berkati. Tono, apakah engkau menerima Joko sebagai suamimu atau begitu? Joko, engkau menerima Tono sebagai istrimu? Ngeri, dipaksa kompromi loh Bapak Ibu. Bahaya. Belum lagi persinahan rohani, sinkretisme, perzinahan ya antara perzinahan rohani, orang sudah memadukan, menggabungkan kebenaran firman dengan hikmat manusia. Ingat yang namanya minyak dengan air itu tidak bisa campur. Amin Bapak Ibu. Hikmat manusia dan hikmat Allah itu tidak bisa campur. Waspada hari-hari ini. Ngeri, banyak orang Kristen juga kesulitan untuk teguh di dalam kebenaran firman. Karena apa? Takut dikucilkan. Takut dianggap fanatik. Takut gak punya teman saudara. Wah saya kalau takut seperti itu. Gak akan teguh seperti sekarang ini. Banyak orang mengatakan, Pak Doni beda. Beda tapi kalau bersama dengan Yesus, itu saya syukuri. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau beda tidak bersama dengan Yesus, ujungnya bukan akhir perjalanan iman yang baik loh saudara. Kita enggak akan finishing well. Ini pergumulan yang sangat-sangat hebat. Ya, banyak orang ini gak enak sama temen, diajakin. Aku beri tiap hari diajak, diteleponin, ya wis aku datang. Saudara hati-hati saudara. Saudara sedang mempertaruhkan perjalanan iman. Jangan merasa kita hebat ya, kita butuh setia kepada Yesus
yang akan selalu menolong kita. Kemudian meningkatnya ajaran palsu hari-hari ini. Kenapa saya katakan meningkat? Karena dunia digital. Karena digitalisasi. Karena apa lagi? Karena media sosial. Orang itu bisa nyebarkan pengajarannya. Dan kalau saudara hanya suka dengar tapi enggak kritis, kita ignorant secara teologi, waduh bahaya. Makanya pendeta berkhotbah itu bukan sekedar melakukan tugas khotbah. Pendeta itu menjadi penjaga jiwa Bapak Ibu. Amin. Kami ini menjaga. Makanya tolong dipahami. Bukan kami membenci, bukan kami coba menjatuhkan, menjelekkan sana sini. Enggak ada pikiran seperti itu. Tapi kami membentengi pikiran Bapak Ibu dengan kebenaran. Saudara, kalau enggak ada yang nasihati, anak-anak kita enggak akan kok belajar dengan baik. Mereka akan menjadi pemain yang baik. Gamers semuanya. Iya Pak, iya. Halo? Amin Bapak Ibu. Kalau orang tua enggak menjaga jiwa, jangan sekedar memberi makan anak-anak, yang penting dapat KFC, McD, kemudian apa lagi? Pizza Hut, apa lagi? Mie apa yang rame itu? Mie gacoan, udah seneng. Hei saudara, pelihara iman mereka, jaga kerohanian mereka. Itu jauh lebih berharga, itu warisan yang harus kita tinggalkan. Banyak pengajar palsu, banyak Injil yang menyimpang. Bahkan orang-orang yang anti Kristen itu, waduh viralnya enggak ketulungan Bapak Ibu. Saya seringkali diberi contoh, tolong ditanggapi ini, tolong ditanggapi ini. Bukan saya merasa benar sendiri, tapi Bapak Ibu bisa menguji saya juga. Kata Paulus, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami siap diuji, kami siap terbuka. Kalau ada yang salah di antara kami, jangan sungkan menegur. Amin Bapak Ibu. Kita saling jaga, amin. Amin. Ya, kita saling menasihati. Saya enggak sungkan kalau anak-anak saya postingannya aneh, saya tegur aja. Bagus gitu. Haleluya Bapak Ibu. Bukan karena saya mau mempermalukan, enggak ada orang yang tahu kok. Tapi saya sayang. Inilah komunitas yang saling menjaga. Ya, hati-hati dengan Injil kemakmuran sudah lama sebenarnya, tapi terus dikembangkan sampai sekarang. Hyper grace, ikut Tuhan tanpa pikul salib, ikut Tuhan tanpa pertobatan. Padahal Alkitab mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya sudah khotbahkan itu beberapa waktu yang lalu. Jadi Kristen maunya happy-happy, hura-hura, Tuhan dijadikan mesin ATM, Tuhan dijadikan jin yang memenuhi semua keinginannya. Itu tidak alkitabiah sama sekali. Karena kata Paulus, barang siapa mau beribadah kepada Tuhan, dia harus menderita. Kita tidak hanya dikaruniai untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Orang mudah bergeser. Lupa dari mana akarnya. Lupa dari mana dia lahir. Ini menjadi persoalan. Ya, mari Bapak Ibu, ini menyebabkan banyak orang mengaku percaya, mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak lagi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak kebenaran moral yang bisa kita dengar, tapi itu kebenaran alkitabiah atau bukan. Itu menjadi penting bagi kita. Amin. Inilah caranya kita merenungkan perjalanan iman kita. Apakah kita on track, sedang di jalan yang benar, jalan yang ujungnya kepada kemuliaan kekal, atau kita ada di jalan yang keliru. Dan jalan yang keliru itu adalah jalan yang kita pikir benar, lurus, tetapi ujungnya kepada maut. Itu yang jangan sampai terjadi di antara kita. Kemudian soal kelelahan rohani Bapak Ibu ya.
kelelahan rohani di tengah-tengah aktivitas dunia yang begitu padat hari-hari ini. Siapa yang enggak sibuk hari-hari ini Bapak Ibu ya? Saya 1 minggu ini di luar kota, tapi istri saya ngambek. Jadi perjalanan penuh dengan air mata. Dan papa makan yang buka laptop, baru keluar hotel laptop, gak mari-mari belajar. Sibuk saudara, sampai kadang lupa ya bahwa ada istri, ada anak, ada tuntutan ini dan itu, sampai tidur larut dan lain sebagainya. Tapi saya tetap berdoa, buktinya saya khotbah hari ini, saya tetap ingat firman. Amin Bapak Ibu. Tapi banyak jemaat ya mungkin juga pendeta juga seperti saya, karena kesibukan kerja, karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, gadget, itu membuat mereka tidak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Masih adakah waktu kita membaca firman Tuhan dengan setia? Haleluya. Kita tidak lagi punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Bercengkrama dengan Dia. Bersekutu dengan Dia. Sudah mulai mengabaikan ibadah-ibadah. Dulu sebelum terlalu sibuk, doa bisa sehari 3 kali seperti Daniel. Tapi setelah sibuk, kalau ingat baru doa. Kapan saudara doanya kalau ingat? Pas makan siang. Dan itu enggak 3 kali karena intermittent fasting. Makanya cuma 2 kali. Kalau sampai rumah, masuk kamar udah kecapean, blek sudah enggak doa lagi. Betapa sulitnya mempertahankan iman. Orang terperangkap rutinitas dan kehilangan gairah rohani, kehilangan semangat rohani, kerinduan melayani. Api itu sepertinya sudah padam karena kesibukan. Saudara kalau nonton bola jam 2 pagi sampai jam 6 bisa. Tapi kalau kebaktian jam 6 pagi, om kisuen loh kamu nonton bola jam 2 bisa kok ibadah kisuen. Saudara pernah tahu bahasa kisuen? Itu bahasa mana kisuen itu ya? Gak tahu ya. Nanti dibuat siang, kawanan saudara. Dibuat malam, kemalaman, dolak bingung saudara. Yang salah bukan jadwal ibadah gereja kita, yang salah kita terlalu sibuk, kita lelah, kita capek dengan berbagai macam aktivitas dunia ini. Betapa sulitnya. Belum lagi ditambah soal penderitaan, soal penganiayaan ya. Saudara kalau saudara sering membaca berita dunia ya. Di Korut, ya di China, di Timur Tengah, di Afrika. Saya masih mendengarkan berita, membaca berita. Banyak penganiayaan, banyak persekusi. Bahkan di Indonesia retreat aja diganggu loh Bapak Ibu ya. Retreat, doa. Kalau enggak siap pikul salib, sudah enggak akan setia lagi. Mari Bapak Ibu, iman kita diuji. Tapi berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Dia akan menerima upah yang besar. Nah, kepada teks kita. Rasul Paulus itu dalam surat terakhirnya ya. Ini surat 2 Timotius ya, surat terakhirnya kepada Timotius. Dia menulis bukan sebagai seorang yang gagal dalam iman, karena kelihatannya kayak orang yang bahasa Jermannya itu ngersulo. Tahu ngersulo ya? Kayak menyesal gitu ya, darahku sudah mulai dicurahkan, aku sudah mau mati loh rek. Kasihanilah aku. Enggak, bukan seperti itu. Dia bukan sedang lemah rohani, meskipun tubuhnya sudah semakin tua, renta, ada begitu banyak bekas-bekas luka, luka sesahan, luka karena dilempari batu, itu bekasnya pasti ada Bapak Ibu ya. Paulus itu dilempari batu iya,
dicambuk, ia disesah. Bayangkan 39 kali dia ada dalam penjara pada waktu itu. Tetapi dia justru menulis tentang imannya. Bagaimana dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Paulus adalah potret dari seorang pejuang iman yang sejati. Kita mau jadi pejuang iman yang sejati. Amin Bapak Ibu. Potret pejuang iman yang sejati. Inilah Rasul Paulus. Dia tidak hanya memulai dengan baik, tetapi dia setia sampai akhir. Dari awal sampai akhir hidupnya, dia tetap konsisten mengiring Tuhan. Dia tetap konsisten memelihara iman. Ya, dan Allah juga mau kita konsisten setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Saya berharap ini bukan hanya kerinduan Tuhan, tetapi kerinduan kita. Orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Nah pertanyaan kita sekarang adalah, iman seperti apakah yang akan membawa kita sampai akhir perjalanan hidup kita? Iman seperti apa Bapak Ibu? Mari kita belajar dari beberapa ayat ini. Saya berharap kita semua memiliki iman yang seperti ini. Supaya kita bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman dan sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Amin. Saudara siap menerima mahkota dari tangan Yesus? Itu yang kita rindukan. Tidak ada hal yang lebih indah yang kita butuhkan adalah menerima mahkota itu. Tidak ada yang lebih berharga dari keselamatan jiwa kita. Semua yang dianggap berharga oleh dunia ini tidak ada artinya, tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan kekal kita. Setuju Bapak Ibu? Kita harus tahu itu. Ingat, sewaktu-waktu kita bisa check out dari dunia ini. Kalau kita nggak mengakhiri hidup kita dengan baik, saudara, penyesalan itu kekal. Tapi ketika kita sungguh-sungguh setia, maka kebahagiaan kita juga kekal. Amin. Mari, iman yang seperti apakah yang akan membawa kita sampai akhir? Yang pertama, itu adalah iman yang menjadikan hidup itu sebagai persembahan. Maksudnya begini, karena kepercayaan kita kepada Yesus, karena kepercayaan kita kepada firman, itu membuat kita memberikan hidup kita atau mempersembahkan hidup kita itu sebagai persembahan kepada Allah. Saya tadi berdoa di bawah sebelum naik mimbar Tuhan, aku mau bicara juga buat anak-anakku ini. Anak-anak dilatih untuk mempersembahkan uang di kotak persembahan. Mempersembahkan talenta untuk main musik. Kita melakukan itu, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tapi apakah kita memberikan hidup ini sebagai persembahan kepada Tuhan? Bapak Ibu, mempersembahkan uang mudah ya, karena kita tidak perlu takut, orang juga enggak tahu, mempersembahkan berapapun juga orang enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi lebih sulit kalau kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Iman yang menuntun kita kepada kehidupan kekal adalah iman yang membuat kita mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Bapak Ibu coba dibayangkan ya, Paulus pada waktu itu di penjara, dia sudah tua, renta, lemah. Dia tulis surat kepada anak didiknya, dia enggak mohon gini, tolonglah bela kasusku, tolonglah keluarkan aku dari penjara ini. Aku udah capek, aku udah lelah. Ayolah kerahkan semua upaya, tolong aku anakku. Tidak, tetapi dia menunjukkan bagaimana dia akan mengakhiri perjalanan imannya dengan kemenangan. Dia mengatakan apa? Anakku, aku di sini karena aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan.
Ya, kita baca di situ. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jadi kematiannya itu sebagai persembahan. Hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Nah, kata dicurahkan di sini, ya dalam bahasa Yunaninya adalah spendomai, itu artinya itu berbicara tentang korban curahan seperti yang dilakukan oleh ibadah-ibadah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa membaca di Bilangan pasal 15 ayat yang kelima ya. Filipi 2 ayat 17 ada persembahan curahan, korban curahan. Ini bukan korban yang utama, tetapi ini korban persembahan penutup. Setelah orang memberikan korban yang utama, dia menutup dengan korban curahan. Maksudnya apa? Ini menyimbolkan penyerahan total. Sudah memberikan korban yang utama, ditutup lagi dengan korban. Bayangkan Bapak Ibu. Korban ditutup dengan korban. Kalau orang sekarang, korban ditutup dengan aku oleh piro Tuhan, Bali piro. Ya. Berapa kali lipat Tuhan dari korbanku ini engkau kembalikan. Ini korban ditutup dengan korban. Ini bicara tentang pengabdian total kepada Allah Bapak Ibu. Jadi Paulus melihat dirinya sebagai korban. Hidupnya sebagai korban, kematiannya sebagai korban. Iman yang membawa kita sampai pada akhir perjalanan hidup kita, iman kita adalah iman yang tidak takut menyerahkan hidup, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita sebagai korban persembahan kepada Allah. Apakah pagi ini ibadah saudara sebagai korban? Amin. Bapak Ibu memberikan hidup pada Yesus. Ini iman yang menuntun sampai kepada akhir perjalanan iman kita. Ya, jadi iman yang sejati enggak hanya sekedar percaya di awal loh Bapak Ibu. Tapi bersedia menyerahkan hidup bahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ingat Abraham. Abraham itu bersedia memberikan anak tunggalnya loh ya, anak perjanjian. Enggak gampang, sekalipun dengan air mata. Tapi dia taat. Bapak kenapa kita bawa kayu, kenapa kita bawa api, kenapa Bapak bawa pisau. Sudah nak, percaya Tuhan yang menyediakan korban. Karena Ishak ngomong, lalu dombanya mana? Ishak belum tahu kalau dirinya yang akan dikorbankan. Ini adalah pengabdian total. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, persembahan, korban. Paulus menjadikan hidupnya, pelayanannya, kematiannya sebagai korban kepada Allah. Ingat, Paulus mengatakan, baik hidup maupun matiku, aku mau semuanya memuliakan Tuhan. Ini panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Hanya iman yang seperti itu yang akan menuntun kita kepada kemuliaan kekal, Bapak Ibu. Jadi bagi Paulus kematian bukan kekalahan. Ini klimaks dari pelayanannya kepada Tuhan. Dia bukan sekedar mengajarkan iman, tetapi dia saksi iman, dia martir iman saudara. Wah luar biasa. Seorang yang menyelesaikan panggilannya dengan penuh kerelaan dan iman yang tidak goyah. Sekali lagi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hidup kita sedang dicurahkan sebagai korban di hadapan Allah atau kita masih menguasai hidup kita untuk kesenangan kita sendiri? Ini loh yang gak disenangi oleh dunia populer ya. Ikut Tuhan itu enak, nyaman, senang, become your best, be the best of you. Ya. Bukan hanya be better of you, be the best of you, be happy, be senang-senang kan begitu. Tapi kesenangan kita bukan kesenangan itu. Kesenangan kita adalah kesenangan melayani Tuhan. Sekalipun disertai dengan penderitaan.
Haleluya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita hanya bersemangat di awal tetapi kita mundur ketika ada pergumulan. Wah lek ngene susah wis gak usah pelayanan. Gak ada pelayanan yang gak ada susahnya saudara. Bahkan pelayanan lebih banyak susah. Ada yang menyerah, doh susah kok, tantangan sana, sudah pelayanan korban sih diomongin sini sana, ya itulah pelayanan. Kalau saudara lihat itu saudara akan mandek di tengah jalan. Pamit enggak pelayanan lagi. Sakit enggak pelayanan loh saudara. Kalau selama kita masih bisa berdiri, bisa berjalan, kita masih kuat tetap melayani Tuhan. Apakah dikira Paulus menulis surat ini dalam keadaan sehat, segar, bugar, gagah perkasa? Oh enggak, matanya sudah burem, nulisnya hurufnya gede-gede. Mungkin dia kedinginan, tolong bawa jubahku, perkamen itu. Aku dinginan, tapi dia melayani terus. Tetap ngetik sampai malam, ngetik. Tetap nulis sampai malam. Tidak ada lampu yang terang, mungkin hanya sekedar obor, tapi dia tetap setia. Setia sampai akhir. Amin. Ini mempersembahkan hidup. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 Paulus berkata apa? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya ke saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari, iman yang membawa kita kepada akhir perjalanan yang memuaskan Tuhan adalah iman yang membuat saudara mempersembahkan hidup kepada Allah. Amin. Sebagai ibu rumah tangga setia didik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai ayah, sebagai suami setia menjadi suami yang berkenan di hadapan Allah. Sebagai pengusaha berusahalah yang baik, yang jujur, yang tulus, yang memuliakan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan jangan pernah menyerah. Amin. Lelah boleh, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan ini akan menuntun kita kepada kemuliaan kekal. Bukan berarti bahwa perbuatan baik yang menyelamatkan, sama sekali tidak. Tapi karena kita selamat oleh anugerah dan iman, maka kesetiaan kita, persembahan hidup kita itu bukti bahwa kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu. Iman yang seperti apa yang menuntun kita kepada akhir perjalanan yang memuaskan adalah iman yang bertanding dan bertahan. Maksudnya karena kita percaya kepada Yesus, kita ini melakukan pertandingan dengan setia. Kita bertahan di sepanjang jalan iman kita. Di sepanjang jalan pertandingan kita. Apa kata Paulus ayat yang ke-7? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan setelah dia mengatakan hidupku sebagai persembahan, sekarang dia mengatakan aku telah menang. Aku berhasil. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Bayangkan lagi Bapak Ibu ya, suasana di penjara pada waktu itu. Dingin, tidak ada lagi yang hadir. Sendirian loh Bapak Ibu ya. Tidak ada jemaat yang mendengarkan dia, tidak ada sorakan, gak ada tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi justru di tengah-tengah kesepiannya, di tengah-tengah kesendiriannya, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Nilai kita bukan karena kehebatan kita, tapi kesetiaan kita kepada Tuhan.
kesetiaan sampai akhir. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi, hidup Kristen itu adalah pertandingan iman ya. Saya sudah mengkhotbahkan itu juga. Paulus seringkali menggambarkan pertandingan iman kita sebagai pertandingan iman kita sebagai olahraga, ya, petinju, pelari dan lain sebagainya. Kata pertandingan di sini menggunakan kata Yunani agon. Ya. Agon itu menggambarkan perjuangan yang berat. Ya, perjuangannya itu berat, luar biasa. Agon itu bicara tentang disiplin yang sangat-sangat tinggi. Disiplin rohani yang sangat tinggi. Ya, agon juga bicara tentang rasa sakit, ya, menghasilkan kata agoni, ya. Itu sakit yang luar biasa. Ya, seorang pelari, seorang petarung itu tidak pernah menyerah sampai akhir. Saya sempat ngobrol sedikit dengan Roy, dengan Christine waktu ikut lomba maraton 21K ya, kilo bukan ribu ya, K itu bisa ribu juga. Ayam goreng 25K, ini lari 25K. Ya apa? Kuat. Ya loro kabeh, Mbah, aku pertama 5 kilo wis aduh kram, tapi ya lari terus. Terus siapa? Ya pokoknya aduh sakit. Gak ada yang gak sakit, Saudara. Kalau lari enak saya ikut, Saudara. Kenapa sih seringkali kita gak mau gitu? Karena sakit. Kenapa orang gak mau pelayanan? Karena sakit. Gak ada yang gak sakit. Melahirkan aja sakit. Kalau nggak mau sakit melahirkan ya nggak punya anak, Saudara ya. Kalau nggak mau sakit bertanding, kita nggak akan sampai pada kemuliaan kekal. Sakit. Apalagi tinju, saya pernah satu waktu SMA, guru olahraga saya, tiba-tiba dia bawa sarung tinju, karena kami akrab, Don, boleh jadi percobaan. Hah? Maksudnya? Sekali aja. Bukan jab, yang dari samping itu apa? Uppercut. Hah? Uppercut. Karena saya merasa gagah perkasa, otot kawat balung besi. Boleh Pak? Diem Don. Bung, langsung. Guru olahraga, Saudara. Mau tak balas, guruku, Saudara. Ya nggak boleh balas, sudah perjanjian. Saudara, hidup ini pertandingan, amin. Pasti menyakitkan, butuh disiplin tinggi, butuh usaha keras. Makanya kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Banyak orang yang memulai dengan semangat, ikut Tuhan dengan semangat, tetapi karena penderitaan, karena masalah, karena pergumulan, menyerah dan meninggalkan iman. Banyak orang melayani dengan semangat, di awal-awalnya semangat, tapi ada masalah dikit, udah mulai menyerah, meninggalkan pelayanan. Ikut kegiatan gereja, pertama semangat, ada masalah, menyerah, meninggalkan pelayanan. Saudara, kita tidak dipanggil untuk kalah, tapi kita dipanggil untuk menang. Jadi jangan ada kata, Om aku sudah 5 tahun jadi pengurus, puji Tuhan, lek perlu 20 tahun lagi tetap jadi pengurus. Loh yang amin sedikit. Bu Murni pasti pengen jadi profesor ya. Kalau hanya lektor cuma ngajarnya boleh sampai umur berapa Bu? 65 ya. Saudara kalau tetap punya hati mengajar, aku mau profesor supaya bisa ngajar sampai umur 70. Jadi dosen 2 tahun naik, ini apa Saudara? Ibu gembala enggak menyerah sampai akhir. Amin. Ya, gak apa-apa Saudara. Regenerasi pasti. Lek ono sing ganti, ayo kita regenerasi. Lek sik durung ya pelayanan Saudara. Tapi dalam iman ya, kalau Saudara enggak punya job tertentu, jadi penatua. Amin. Jadi teladan. Jadi penggerak, sekalipun enggak punya jabatan, ayo Saudara melayani. Karena setia itu enggak gampang. Amin. Bukan kalau ada anak-anak kita
diganggu dengan medsos, diganggu dengan pengajaran yang aneh-aneh, kita diem aja. Beno wes ben coba-coba kono. Loh, ini bukan soal hidup sehari 2 hari, ini soal kekekalan. Amin. Dan saya nggak bisa pura-pura nggak tahu lalu nggak ngomong di mimbar. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Saya menghabiskan malam-malam sendiri, semua sudah tidur, saya membaca, saya menyiapkan tulisan, saya ingin membagikan, saya ingin menjadi berkat. Supaya pada waktunya saya boleh mengakhiri pertandingan ini juga dengan baik. Mari semua kita juga mau mengakhiri dengan baik. Ya, mari Bapak Ibu, jangan sampai kita menyerah di tengah jalan karena pencobaan, karena masalah. Paulus selesai dengan baik. Nah, mengapa bertanding terus itu penting? Kenapa bertahan itu penting? Karena iman itu bukan perlombaan cepat tetapi maraton rohani. Ya, saya sudah bacakan di Ibrani 12 ayat 1-2. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya ini melakukan perjalanan panjang ini melihat Yesus. Kalau enggak ya wis capek saudara ya. Kalau bukan karena Tuhan. Dari manusia tidak semuanya menerima, enggak menghargai, kadang malah sinis, ngomongin sana sini, enggak menasihati dengan baik. Tapi pandang Yesus itu yang memberi kekuatan. Amin. Orang mau ngomong apa tentang kita, silahkan. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, kita melakukannya karena Yesus, kita pasti akan bisa bertahan. Amin. Yusuf tidak menyerah sekalipun dia dijual sebagai budak. Sebagai budak dia tidak menyerah, sekalipun difitnah, dipenjara dia tidak menyerah. Amin Bapak Ibu. Sebagai pejabat nomor 2 di tanah Mesir. Dia tidak balas dendam kepada saudaranya. Tetapi justru mengasihi, justru memelihara umat Allah itu. Ayub tidak menyerah sekalipun harta bendanya habis dalam waktu sehari. Anak-anaknya habis dalam waktu sehari, tidak undur dari iman. Sekalipun kesehatannya hancur, simpati istrinya hilang, tetap setia. Tetap cinta istrinya, setelah sembuh punya anak lagi dengan istrinya. Dulu kamu jahat ya, wis afkir kamu. Loh, apa ada istri yang afkir? Udah kamu, aku mau cari yang lain aja. Dunia tidak selebar daun kelor. Tidak, tetap hampir disakiti istrinya. Sakit kalau istri bilang gini, sudah papa mate oai. Uang kok koyok ngono duwe orang duwe. Jogo anak raiso, awak gudisen kabeh, mate omaren papa, waduh. Tapi setelah sembuh tetap mencintai istrinya, sesuai dengan janji nikahnya. Aku setia sampai mati. Bisa gitu Bapak Ibu? Lo enggak ada sing iso. Bisa Bapak Ibu? Oh ya, lembut sekali saudara. Memang kita ini orang Jawa ya, lembut, ya bisa. Sampai tak terdengar. Yesus sendiri dia setia sekalipun di Taman Getsemani dia dicobai dengan begitu hebat. Disalib, dia mengatakan selesai sudah, tugasku sudah selesai. Bapak Ibu godaan apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Setia sampai akhir. Apapun itu, saudara enggak dipanggil untuk gagal. Saudara dipanggil tetap untuk menang, sekalipun mungkin sepanjang lari, kram saudara ya, jempolnya luka kan begitu ya. Sudah capek, mau dehidrasi, tetap jalan, tetap lomba, tetap bertahan sampai akhir. Yang terakhir Bapak Ibu, iman yang menuntun kita kepada akhir perjalanan kita adalah iman yang menantikan mahkota kebenaran. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Perhatikan pada akhir suratnya Paulus berkata, sekarang tersedia mahkota bagiku, mahkota kebenaran. Bapak Ibu, saya tanya sama Roy, ya apa pialanya? Oh bukan piala om, medali, difoto. Wah saudara, saya yakin ketika capek, waduh jauh-jauh ke Jakarta gak oleh medali rugi rek, gitu saudara ya. Amin Bapak Ibu. Ya, udah ikut Tuhan, tahu-tahu mundur, enggak terima mahkota, rugi Bapak Ibu. Dan waktu terima mahkota, senangnya enggak ketulungan, terima medali, difoto, diposting. Woi, apa iku rek? Mbuh, pikiran dewek. Tapi saya enggak bisa membayangkan betapa gembiranya kita ketika kita berhasil. Paulus yang mempersembahkan hidupnya, Paulus yang terus bertanding tetap bertahan. Di ujungnya dia menerima kebahagiaan yang luar biasa karena dia menerima upah mahkota dari tangan sang juru selamat yang dikasihinya itu. Amin. Waduh saudara, senang terima mahkota. Senang terima piala, senang terima rapor yang bagus, senang terima ijazah kelulusan. Apa itu mahkota kebenaran? Kata mahkota itu dari kata Yunani Stefanos, saudara ya. Itu lambang kemenangan. Seperti mahkota-mahkota juara itu. Medali. Tetapi ini bukan hanya kemenangan duniawi. Ini kemenangan kekal, mahkota kekal, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan siapa yang menerimanya? Tidak hanya Paulus. Tetapi semua orang yang percaya. Semua orang yang mengasihi Tuhan. Semua orang yang merindukan kedatangannya, semua orang yang membuktikan imannya dengan kesetiaan sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu setia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Suami-suami setia menjadi suami yang baik. Apapun profesi kita, setia jadikan hidupmu sebagai persembahan kepada Allah. Amin. Jangan biarkan kelelahan, ya kecapean membuat kita malas beribadah, malas berdoa, malas melayani. Jangan. Mari kita berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Satu pertanyaan refleksi atau tiga lah. Saudara boleh bertanya dalam diri sendiri, apakah saya sudah menjadikan hidup ini persembahan untuk Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat serius. Bukan hanya uangmu, bukan hanya waktumu, tetapi hidupmu. Sudahkah kita pakai untuk melakukan kehendak Allah? Ini panggilan yang sangat penting Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya dalam diri sendiri, apakah saya sedang bertanding dengan setia? Apakah saya bertahan sekalipun ada banyak penderitaan? Ada banyak air mata, ada banyak pergumulan. Yang ketiga, tanya pada diri sendiri, apakah saya memandang kepada mahkota kehidupan itu? Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita selagi masih hidup. Persembahkan hidupmu. Terus bertanding dan nantikan mahkota itu. Amin. Sehingga perjalanan iman kita adalah perjalanan iman yang sampai kepada akhirnya. Sama-sama kita berdiri.